Okay, let's go. Cerita bilang kok ada bendera Malaysia di sini, guys. Mau tahu kenapa ada bendera Malaysia? Yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawai. Bisa-bisanya bendera Malaysia bertongol di Aceh. Tak malukah? Jangan-jangan banyak pendatang Malaysia yang bermukim di Aceh? Atau memang banyak penambang ilegal Malaysia? Jangan-jangan GAM didonakuri Malaysia? Berani menentang Indonesia? Kecurigaan Prabowo tak meleset. Menyebabkan sebuah keluarga di Kampung Baung, Pengkalan Cempa, Kelantan dihimpit kemiskinan. Gagal mendapat bantuan kewangan daripada pihak berwajib, mereka sekeluarga ada kalanya terpaksa mengikat perut. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Dia dah bahaya. Kenapa kau pun comel lah? Nanti apa perasaan? Mana sama lapar? Teman dari Malaysia telepon. Bicara soal insiden yang melibatkan suku Bajo di Sabah. Tegas dia membela sikap otoritas Malaysia yang tidak manusiawi kepada komunitas Bajo di sana. Tanpa saya selah, dia bicara panjang dan terus menyalahkan keberadaan suku Bajo di negaranya. Setelah itu saya tanya, "You sudah selesai bicara, bro? You tahu sedang bicara sama siapa?" "Ai anak suku Bajo asli, bro." Dia mau bicara lagi, tapi saya tahan. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Melayu. Hari ini kami berdiri sebagai anak jati Bajo Sabah dan Sarawak dan maaf, sudah cukup, sudah sabar dan kini kami menyatakan dengan lantang cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Melayu. Orang-orang Indonesia, saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia, tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia, macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Seolah-olah tanpa status bencana nasional, negara tidak bekerja maksimal. Ini keliru, karena faktanya sejak hari pertama, negara sudah hadir secara penuh. BNPB langsung menetapkan status tanggap darurat. TNI dan Polri dikerahkan untuk evakuasi dan pembukaan akses. Kemudian logistik digerakkan melalui jalur darat dan udara, serta alat-alat berat diturunkan ke titik-titik kritis. Pemerintah pusat juga sudah menyiapkan pembiayaan pemulihan bernilai puluhan triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Artinya, secara fungsi negara, tidak ada kekosongan penanganan. Negara sama sekali tidak melepaskan urusan ini semata-mata menjadi urusan daerah dengan pembiayaan APBD doang. Dalam praktek kebencanaan, status nasional bukan alat percepatan otomatis. Justru status tersebut membawa konsekuensi administratif, koordinasi lintas sektor yang jauh lebih rumit, serta eskalasi politik yang tidak selalu berdampak langsung pada percepatan bantuan di lapangan. Padahal ini krusial. Penetapan bencana nasional adalah sinyal politik ke dunia internasional bahwa kapasitas nasional sedang berada dalam kondisi kritis. Ini membuka ruang masuknya aktor internasional, NGO global, lembaga donor, bahkan kepentingan negara asing ke wilayah terdampak. Dalam konteks Aceh dan Sumatera yang memiliki sensitivitas historis dan strategis, negara wajib berhitung cermat agar penanganan bencana ini tidak berubah
menjadi pintu masuk agenda lain di luar kepentingan nasional. Bahwa masalah utama di lapangan bukan kekurangan anggaran atau pasukan, melainkan keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan cuaca ekstrim. Jalan putus, jembatan runtuh, komunikasi terputus, kemudian jaringan listrik juga putus, dan semua masalah itu sedang ditangani oleh pemerintah. Kita perlu sabar dan perbanyak istighfar. Hingga detik ini di lapangan petugas sedang ikhtiar. Mari saling memahami situasi dan kondisi yang ada. Status bencana nasional pun tidak serta-merta membangun jembatan yang ambruk atau membuka jalur yang tertutup longsor. Yang dibutuhkan adalah kerja teknis, bukan eskalasi simbolik. Keputusan pemerintah tidak menaikkan status bencana secara tergesa-gesa, justru mencerminkan kehati-hatian dan kedewasaan negara. Indonesia masih mampu kok menangani bencana ini dengan sumber dayanya sendiri. Aparat negara berfungsi, pemerintah daerah berjalan, sistem logistik nasional juga aktif. Dalam kondisi seperti ini, menetapkan bencana nasional justru berpotensi menciptakan persepsi krisis yang berlebihan, baik di dalam negeri maupun di mata dunia. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Maya. Hari ini kami berdiri sebagai anak jati bonyol Sabah dan Sarawak dan maaf, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Maya. Orang-orang Indonesia, saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia, tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia, macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhir tahun, happy holiday buat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Ya, enjoy holiday-nya dengan keluarga. Kembali topik terakhir kemarin video saya yang membahas tentang masifnya provokasi Malaysia yang menurut saya sudah kelewat batas sampai benderanya ada di Aceh. Jadi sekarang kita akan membahas membawa narasi yang sama, ya. Malaysia itu bukan baik-baik saja, dan ini juga pesan buat saudara saya yang di Aceh yang segelintir mau terprovokasi. Saya akan beri sedikit gambaran. Pemerintah aja dulu. Pemerintah Indonesia itu alokasi dana sekitar 60 triliun rupiah untuk bencana ini. Ada 50.000 lebih aparat di lapangan. Ini sebagai pengingat aja ya. 3 orang ada yang meninggal karena rescue. Saya melihat juga tentara-tentara muda udah hampir jatuh kolap saking capeknya menyalurkan bantuan. Ada 50 helikopter seperti sudah perang, Hercules. Dana Hercules itu aja 2 miliar per hari. Bantuan masif belum dari individu, seperti Rapi Ahmad 15 miliar, open donasi Bang Irwandi, banyak lah. Hitung satu hari 10 miliar lebih. Kang Dedi, hitungan menit 7 miliar. Ini sebagai pengingat aja. Belum lagi dari sumbang-sumbang yang tak tersebutkan sampai kami diaspora di luar negeri. Begini. Ini buat saudara yang di Aceh. Bandingkan dengan iming-iming Malaysia itu. Apa yang mereka berikan. Seperti air setitik dibanding dengan lautan. Mereka membantu hanya untuk memprovokasi. Kenapa? Karena saudara mereka sendiri di Sabah dan Sarawak lagi banjir. Adakah Malaysia membantu seperti Indonesia menurunkan 50.000 aparat ke sana?
menurunkan 50 helikopter aja mereka charter. Menurunkan Hercules ada. Use your common sense. Yang lagi kena musibah itu bukan Aceh saja. Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kenapa Aceh yang digoreng? Karena ada orang-orang mereka di sana. Dan saya mohon aparat adakan razia KTP. Saya yakin sudah banyak yang nyusup di sana. Karena dan provokator yang berani mendirikan bendera Malaysia tangkap. Itu sudah lewat batas. Itu waktu saya lihat ada tentara yang asli, itu nggak tahu dia Kodim atau apa, asli orang Aceh yang menangkap semua. Tangkap katanya, tegas semua. Terus ada seruan tembak di tempat. Karena ada salah satu provokator itu punya senjata. Kalau ditembak pun ya sah-sah saja. Itu sudah makar. Ya. Baiklah, itu sebagai pengingat saja. Jadi jangan-jangan gara-gara nila setitik rusak santan satu belanga. Ya. Gajah di pelupuk mata kau tak lihat, semut seberang sana kau lihat. Jadi kesannya apa? Kesannya orang Aceh itu tuh seperti orang yang tak tahu berterima kasih gara-gara segelintir orang ini. Ya. Kesannya jadi kesal, bikin kesal orang-orang yang dari Sabang, dari Papua, anak-anak mecahin celengan, membantu, sampai diaspora, triliunan rupiah lokasi, itu kesannya sia-sia, hanya gara omong-omongan provokator Malaides ini. Yang klaim bantuan NGO diklaim, dari Departemen Kesehatan Indonesia diklaim, semua main klaim, iming-iming. Ibarat ayam kampung, belum juga bertelur, udah kuar-kuar. Ya, sementara mereka melupakan Sabah, Sarawak, yang juga lagi banjir. Kenapa kalian nggak fokus ke sana? Andaikan, Indonesia tak ada satupun bantuan dari Indonesia. Bayangin, hanya ngarapin Malaides ini, apa sampai sekarang? Apa yang bakalan terjadi? Kerusakan itu masif. Ya. Jembatan-jembatan putus, listrik padam. Itu kecuali punya tongkat seperti tongkat Nabi Musa, sekali pukul semua kembali lagi. Kalau mengandalkan daya, kuasa manusia, itu butuh waktu untuk perbaikan. Gak bisa main bim, salah bim, abdakadabra. Jadi yang dibutuhkan itu bersabar, saling tolong-menolong, saling tutupi kekurangan. Nah, itu saja. Yang terakhir kita akan bahas ini tentang Malaides ini. Mereka sibuk provokasi Aceh, sementara Sabah dan Sarawak juga lagi banjir. Ya, banyak yang kelaparan juga di sana. Nanti saya taruh videonya. Ya, setelah ini. Dan Sabah dan Sarawak mau merdeka. Ya, ini kita bawa opini yang sama sekarang, narasi yang sama. Saya pernah melihat video TMJ, Sultan Johor itu sendiri pernah ngomong waktu dia jadi pengurus FAM kalau nggak salah. Dia ngomong, wah itu kan pasukan negara Anda. Dia ngomong. I'm from Johor, saya dari Johor. Saya pernah juga melihat dia berkata-kata dia muak harus menyetor pajak banyak ke Semenanjung. Johor itu. Ya. Sabah, Sarawak. Tadi lihat. Orang Sabah dipukuli di Semenanjung ini, di Kuala Lumpur kalau nggak salah. Hanya karena bahasanya mirip dengan bahasa Indonesia. Saya perhatikan sekali nanti, orang Sabah memang mirip. Kalau Sabah, Sarawak ngaku serumpun, saya masih terima, itu masuk akal. Sabah, Sarawak, karena satu pulau dengan Kalimantan. Brunei, ya. Bahasanya bahasa Indonesia persis. Bolehlah. Nanti setelah ini, kita lihat pernyataan kenapa Sabah itu mau merdeka. Sabah dan Sarawak, ya.
ini buat Maledes kau sibuk urus dapur orang, dapurmu sendiri kacau. Itu berlaku juga pepatah tadi, gajah di pelupuk matamu kau tak lihat, semut di seberang lautan kau urus. Ya, check this out. Ular baru-baru ini seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seling Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah, bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak dikirakan. Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada persekutuan Malaysia. Ingat itu. Terima kasih. Saya ini pendekar dari Sabah. Jangan main-main, orang sungai. Minum darah. Fuck you. Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tidak pernah kita sayang. Kalau kita lihat, Territory number 1, Federation of Malaya. Territory number 2, Sarawak. Territory number 3, Sabah. Territory number 1 itu sama juga States of Malaya. Borneo States. Bukan States of Borneo. Dia cakap Borneo States. Borneo States berarti 2. States of Malaya 1. Bukan yang 13 state. Jadi 3 wilayah. The territories of the states in clause 2. Artinya wilayah. 1 wilayah Malaya. 1 wilayah Sarawak. 1 wilayah Sabah. Kau punya sovereignty lain. Kau punya jurisdiction lain. So the territories of each of the state mentioned in clause 2 are the territories comprised therein immediately before Malaysia Day. Ini kita petik daripada Federal Constitution 1970 sebelum perubahan pada 1976. Ini gambar Malaysia. Nah, apabila mereka tukar artikel 12 di dalam Federal Constitution, ini terjadi. Tadi ada 3 wilayah bukan? States of Malaya, Borneo States ada 3. Dengan pindaan artikel 12 Federal Constitution pada 1976, dia jadi 1 wilayah. Wilayah Malaya. So, the whole of Malaysia now menjadi wilayah Malaya. Malaya Territory. Jadi bila dia jadi wilayah Malaya, arti dia kau punya pelantar benua itu semua termasuk di bawah Malaya. Begitu pada orang aslinya. So the states of the federation, Selby, Johor apa semua termasuk Sabah dan Sarawak. So kita diturunkan pangkat daripada satu negara kepada satu negeri di dalam Malaya. Coba pikir benua. Macam mana diorang masukkan kita di dalam wilayah Malaya? Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tak pernah kita sayang. Tidak boleh bukan? Tahun 76, kenapa boleh tembus? Pasal Tun Mustafa sudah dijatuhkan. Senang hati kamu, Tun Mustafa akan dijatuhkan. Supaya apa? Kita boleh dijadikan Malaya. Alright. Jelaskan kata-kata apa Bapak tadi. Di parlemen pun mereka juga sering ribut. Dan tadi juga yang pertama, video pertama itu di parlemen mereka protes kenapa orang Sabah diperlakukan seperti orang asing, dipukuli. Padahal dia mencari nafkah halal di Kuala Lumpur. Karena bahasa dia mirip Indonesia, dia dipukuli. Bayangin orang itu. Orang sana itu bencinya dengan orang Indonesia. Orang Sabah, Sarawak saja yang bahasanya mirip Indonesia, mereka pukulin. Tuh dengar tadi. Itulah alasan kenapa Sabah dan Sarawak mau lepas dari Maledes. Jadi kau jangan sibuk-sibuk urus urusan dapur Indonesia. Sementara kami bisa menggiring opini dan narasi yang sama di Sabah dan Sarawak. Ya, jangan kau main-main. Sabah Sarawak itu satu pulau dengan Kalimantan, dengan Borneo. Ingat, kapital kami, ya, semoga cepat tuh IKN itu dilanjut. Saya lihat udah rame, banyak turis yang datang sudah. Saya lihat ada vlog-vlog ke IKN. Saya ingin Indonesia memperkuat satu pasukan apa lengkap di sana, pusatkan.
kekuatan militer di sana. Ya. Malaysia, ingat aja satu pesan, what goes around come around. Ya. Kalau orang Hindu ngomong karma, hati-hati dengan perbuatanmu. Ya. Jadi uruslah negaramu sendiri. Urus masyarakat Sabah, itu orang kamu yang memberikan kekayaan. Dengar kata perwakilan Sabah di parlemen tadi, kalau tanpa Sabah dan Sarawak kalian itu miskin, kekayaan kalian itu dari mereka. Sumber gas, sawit, dan sebagainya itu dari Sabah Sarawak, bukan dari Semenanjung. Ya, mereka sendiri udah mau merdeka, mereka merasa tidak ikut dalam bagian dari Malaysia itu. Itu kata dia tadi, jelaskan, singkat, bukan kata saya. Itu orang Sabah Sarawak sendiri yang ngomong. Di parlemen mereka juga berkata lantang. Ya, urus, tuh banjir di sana urus. Banyak juga yang kelaparan di sana. Ya, urus. Sibuk pula ngurus Indonesia, cuman mau bermimpi Aceh merdeka atau bagian Malaysia itu mimpi di siang bolong. Mimpi siang bolong yang nggak bakalan jadi nyata. Aceh itu otonomi khusus. 70% income itu ke Aceh. Kalau Aceh itu tidak maju sekarang, itu tanggung jawab mereka sendiri. Ya. Kalau banyak hutan, pemotongan hutan, pembalakan liar sekarang di Aceh, itu pemerintah setempat yang bertanggung jawab. Gubernur Aceh itu bekas Panglima GAM. Kenapa ada pula simbol-simbol GAM sekarang? Maka pimpinan kemarin yang bekas GAM dulu ngomong, nggak ada itu pengibaran bendera, nggak boleh sama dia. Yang memprovokasi itu dari Malaysia katanya. Orangnya dia udah tahu namanya. Ya. Bantuan Indonesia buat bencana banjir itu masif. Indonesia itu mampu, makanya mereka tolak. No freelance, nggak ada makan siang gratis. Apalagi dari Malaides. Paling kalian mau minta beras nanti. Udah kebaca. Atau membiarkan penyelundupan. Karena kalau Aceh itu kacau, kan gampang kalian nyelundup-nyelundup di sana. Di Selat Melaka itu. Dan buat jajaran pemerintah sekarang itu udah Pak Prabowo, Pak Purbaya, Pak Amran. Ini Pak Purbaya mantap ekonomi, jujur, tegas. Pak Amran bikin swasembada pangan sekarang. Bisa 40 juta ton bisa keluar itu beras. Pertama dalam sejarah Indonesia, udah lama ada swasembada pangan itu. Menjerit negara tetangga yang selama ini kita itu jadi sapi perah. Thailand, Vietnam, dia nggak kasar. Cuman dia itu tadi, ngirim beras selama ini. Dipermainkannya cukong di Indonesia. Dikasih komisi. Dimiskinkan petani Indonesia. Biar terus-terusan beli. Malaysia curi timah, curi semuanya. Habis Indonesia itu digrogotin. Kiri kanan ada yang halus, ada yang kasar. Singapura juga, sampailah ikut-ikutan Australia. Jadi di saat Pak Prabowo jadi presiden, Pak Purbaya, Pak Amran, terus Kejagung sekarang juga, jujur orangnya. 4 orang aja, bayangin kalau separuh aja dari pemimpin Indonesia itu jujur. Udah lama maju Indonesia itu, jadi negara modern. Orang negara kaya raya begitu. Dikorupsi kiri kanan siapa itu koruptor yang terbesar yang lari ke Malaysia itu PLN itu. Pertamina itu. Dialah yang bikin kita beli minyak ke Singapura. Dilindungin juga sama Malaysia. Koruptor lari ke Singapura. Uangnya dikerjain mereka. Memang kita tuh parah. Satu lagi itu koruptor yang Pertamina, taulah namanya. Katanya kawin dengan anak raja di sana sekarang, di Malaysia, dilindungi. Indonesia itu dikorupsi kiri kanan atas bawah, dicuri samping kiri kanan, dikeroyok kayak
sapi gendut banyak susu, semua kiri kanan keliling dia nyusu, ngisap, nyedot darahnya. Benar kata Pak Prabowo tadi itu. Lama-lama juga kolap kalau nggak diputuskan. Itu. Ya. Begitu saja kali ini. Selamat datang di Garuda Japan. Ini saya libur, jadi saya banyak punya waktu upload banyak. Nanti kalau udah mulai kerja, nggak garanti ya. Nanti mulai hari ini saya nomori video saya. Jadi ada yang usul, ini subscriber saya banyak sekali koreksi. Karena saya bukan pekerjaan saya YouTuber, enggak. Ini lebih dari tanggung jawab moral aja. Jadi saya juga bukan profesional. Saya syuting, saya upload, nggak ada edit-edit. Original. Alright, thank you for tune in. See you next video. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia.